selain ofisial. Saudaraku, kali ini kita akan informasikan sebuah informasi yang tentu saja ini penting, semakin menunjukkan sesungguhnya kelakuan Habib Ba'alawi ini oknumnya tidak sesuai dengan keteladanan yang semestinya sebagai seorang yang memimpin sebuah majelis sholawat. Apalagi dia mengaku sebagai keturunan Nabi. Lalu dia mengaku sebagai ulama, tapi sangat disayangkan. Ternyata kejadian terulang lagi, yaitu oknum Habib yang menggunakan majelis sholawat ini untuk mencari apem, sekali lagi dalam tanda petik, mencari apem jamaahnya. Tentu apem yang dia suka, begitu maksudnya. Sampai seorang suaminya, yaitu ustadz yang juga memiliki majelis ilmunya, itu diambil atau dirampas oleh oknum Habib ini. Saya pikir kejadian yang berlangsung beberapa bulan lalu yang terjadi di Pabuaran Wetan, yang dilakukan oleh oknum yang bernama Habib Toha bin Yahya, itu adalah kejadian yang terakhir yang pernah saya dengar, bahwa ada seorang oknum Habib, pemimpin majelis sholawat, itu menggerayah atau merampas, mengembat apem muhibinnya tanpa rasa malu sama sekali bahwa dia seorang pemimpin majelis sholawat. Ini jelas kelakuan oknum Habib ini merusak nama baik dari majelis-majelis sholawat yang ada. Tetapi memang ada dugaan majelis sholawat ini sudah disalahgunakan, diselewengkan fungsinya oleh oknum-oknum Habib. Viral dugaan bahwa majelis sholawat selain diduga untuk mencari oleh oknumnya ini, mencari apem jamaahnya, itu juga digunakan untuk bisnis, ya. Bisnis memperkaya diri, saya kira. Maka saudaraku, sebelum itu kita sampaikan informasinya, izinkan saya menyampaikan semoga semuanya sehat walafiat. Semoga kita dijauhkan hal-hal yang sesat seperti itu. Sehat lahir dan batin, mudah-mudahan semua urusannya yang baik dimudahkan oleh Allah. Semoga kalian semuanya diberikan umur usia yang panjang, yang penuh barokah, maghfirah, hidayah dari Allah, dan semoga semuanya diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tentu saja untuk selamat di dunia dan di akhirat dibutuhkan ilmu. Nah, tidak sedikit pun dibutuhkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh oknum-oknum Habib Ba'alawi. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang sudah terbukti berdasarkan kajian ilmiah. Ba'alawi itu mengaku sebagai keturunan Rasulullah, mengklaim diri sebagai keturunan Rasulullah, bahkan ada yang mengklaim sebagai anak cucu Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah, kajian ilmu, nasab secara filologi dan juga tes DNA, Ba'alawi tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah. Halo, Manu Falket, thank you ya. Nah, berdasarkan tes DNA, Ba'alawi itu mustahil sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih Sriwidya. Pribumi sendiri yang mau dibodohin. Nah, kami berharap oknum-oknum saudaraku dari kalangan pribumi jangan mau dibodohi. Gunakan ilmu. Kalian jangan mau didoktrin. Tidak ada jaminan kamu ikut majelis sholawatnya Habib, kamu dapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Buktinya ada. Yang ikut majelis sholawatnya Habib, ada yang kehilangan nyawa. Ya, yang mengikuti majelis sholawat oknum Habib, ada yang kehilangan apem istrinya. Nah, bahkan ada yang kehilangan, kalau dia janda ya apemnya sendiri, karena nggak ada yang memiliki. Saudaraku, mohon untuk dipahami bahwa video ini kita buat bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi ini untuk diambil hikmahnya. Karena kita yakin setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Jadi jangan salah paham ya.
Dari Bang Ahmad Supriyanto, ya terima kasih hadirnya. Salatiga hadir dari Salatiga, kemudian dari Ganda Suryana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandung, Cicadas, hadir nyimak selalu. Terima kasih dari Bandung, Cicadas ya. Jadi sekali lagi ya, ternyata ya memang ya memang tidak ada jaminan kalian mendatangi majelis sholawatnya Habib dengan niat supaya mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kalau kalian kemudian seperti itu, maka kalian justru mendapatkan kesengsaraan baik di dunia dan di akhirat. Gara-gara percaya dengan omongannya Oknum Habib ini. Ya. Kemudian dari M. Hari Raya, terima kasih Muhammad Hari Raya mungkin ini. Habib Ba'alawi otaknya apem. Kibibnya ilmu kecubung. Iya, kibinnya ilmu kecubung. Hadir Cinta Kiai Nusantara dari Mas Haji Busiri. Ya. Baik saudaraku, untuk mempersingkat waktu saya kira mukadimahnya cukup situ saja ya. Nanti kita komentari. Ini ada pengakuan dari seorang ustadz yang harus kehilangan istrinya dan kehilangan majelisnya dirampas oleh Oknum Habib ya. Kita simak ini, sungguh terus terang saya miris mendengarnya. Terus terang kalau saya sebagai istri ya nggak akan seperti itu, dan kalau saya jadi suami insya Allah saya nggak terima ya istrinya dirampas ini. Kita terima berikut ini. Ustadz Ismail dari Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah. Ada kisah yang menurut saya menarik dan perlu diambil hikmahnya buat pelajaran kita semuanya, terkait apa yang menimpa Ustadz Ismail ini. Ya, ini terkait kehidupan pribadinya, kehidupan keluarganya yang rusak gara-gara campur tangan oknum yang katanya Habib. Ustadz ya, beliau Ustadz Mail, kalau tidak salah Ustadz Ismail dari Jawa Tengah harus kehilangan istrinya. Ada lagi kasus kayak gini ya. Rusaknya seperti apa? Belum lama beliau bercerai dengan istrinya yang diduga gara-gara campur tangan ulah dari oknum Habib itu. Nah, seperti apakah kronologinya, kisahnya nanti akan kita wawancara langsung dengan Ustadz Mail. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah pelajaran. Iya, Bang Sabrawi, ya. Itu benar. Itu juga sudah terungkap ya. Berita Habib maling istri tetangga, ya buktinya ada di Cirebon, di Pabuaran Wetan. Kikuk-kikuknya di tempat sholat, di tempat pembacaan sholawat juga di situ ya. Sampai 7 kali itu kan sudah viral. Ini kasus lain lagi Bang. Jadi ada lagi kasus ini. Saya pikir kasus yang di Cirebon itu, di Pabuaran Wetan, yang bukan diduga, sudah ada pengakuan dan itu sudah viral, yang dilakukan oleh Habib Toha bin Yahya itu saya kira cerita terakhir yang saya dengar. Ternyata ini ada cerita lagi yang kita bisa dengarkan. Masya Allah, kita bilang oknum, tapi oknumnya kok jumlahnya banyak. Lebih dari 1-2 orang loh ya. Dari Mbak Sriwidya, jika pemerintah turun tangan membubarkan Robito Alawiyah, betul saya setuju, dan aliansi Laskar Bani Wali Songo sudah menyampaikan petisi kepada pemerintah, permintaan kepada pemerintah ya, agar Robito Alawiyah dibubarkan. Ya, harap Jongos Mukibin baru paham kalau polemik nasab Ba'alawi ini serius. Ya, sangat serius. Gak bisa dipandang enteng ini. Ya.
Dari Sulaiman Al-Fatih, Jongos Dajjal Ba'alawi stres. Dajjal-dajjal Ba'alawi, tukang dawir, tukang provokasi, tukang emprut. Apa maksudnya gitu, Dajjal? Apa itu maksudnya? Emprut istri Muhibin, mantap, takbir. Ada saja Bang Sulaiman ini, lucu komentarnya ya Bang. Dari Bang Sabrawi, terima kasih soalnya saya orang Cirebon, pasti akurat. Terima kasih kesaksiannya Bang Sabrawi, luar biasa. Itu terus gimana itu Bang sekarang Bang? Coba diinformasikan Bang, karena kita belum tahu setelah kejadiannya viral, Habib Thoha bin Yahya kan juga dilaporkan polisi itu. Nah ini apa sudah damai mereka sehingga kasus itu ditutup? Atau masih nunggu proses, atau masih berjalan begitu ya? Terus terang kita sampai sekarang belum tahu ya Bang Sabrawi, terima kasih hadirnya untuk menemani kita. Dari Garuda Sakti, bubarkan Robito Alawiyah, didirikan oleh VOC Belanda. Kita lanjut ya ceritanya dari Ustadz Mail yang beliau harus bercerai dengan istrinya ya gara-gara oknum Habib ya, diduga oleh oknum Habib ini. Pelajaran bagi kita semuanya. Assalamualaikum Ustadz Mail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya kami ikut mengucapkan prihatin dengan apa yang menimpa keluarganya Mas Mangil ya. Ya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bukan hanya bagi Mas Mangil sendiri, tapi juga bagi seluruh pemirsa yang menonton video ini. Jadi sebelumnya saya ingin tabayun dulu, ingin klarifikasi dulu. Apakah benar bahwa Mas Mangil belum lama ini baru bercerai dengan istrinya yang di antara sebabnya karena ada ulah oknum Habib? Iya betul. Betul. Itu putus cerainya sudah lama atau belum? Sekitar dari proses sampai sekarang sih belum, sekitar 3 bulan lah. 3 bulan. Putus cerainya resminya bulan apa? Juni? Bulan ini, bulan kemarin. Baru 1 bulan ya? Baru 1 bulan. Oke, baik. Wow, kalau baru 1 bulan berarti kejadian ini relatif baru. Kalau relatif baru berarti kejadian ini terjadi sesudah atau selama terjadinya polemik nasab ini sudah menjadi konsumsi publik yang luas. Nah ini, dulu kasus di Pabuaran Wetan itu juga terjadi pada saat sudah berlangsungnya polemik nasab. Bahkan waktu itu saya berkomentar begini, kok bisa ada berani-berani oknum Habib masih menggerayangi apem jamaahnya padahal sudah banyak sekali kasus-kasus yang dilakukan oknum Habib itu menjadi catatan hitam dari perilaku oknum Habib. Itu saya sudah komentar seperti itu. Dan saya kemudian mengatakan ini pasti ada lagi oknum yang lainnya yang diam-diam tanpa diketahui oleh para suami-suami yang istrinya ikut majelisnya Habib, diam-diam apemnya istrinya dikasihkan kepada oknum Habib. Saya pernah mengatakan begitu, dan ini terjadi lagi, buktinya ini ada lagi. Ini terbukti. Dan saya bisa katakan, kita duga selain kasus ini juga masih ada lagi yang belum terbongkar. Kenapa? Karena kasus seperti itu kan sifatnya sangat pribadi. Nggak mungkin kalau tidak ada yang namanya ketangkap basah atau semacam kepergok, ya, atau semacam apa ketahuan seperti itu. Mereka nggak mungkin ngaku karena itu kan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hanya berdua saja yang tahu. Doktrin-doktrinnya juga akan disampaikan secara berdua. Misalnya ini contoh, kita juga seperti itu. Bisa jadi salah dugaan saya. Hai Muhibin, misalnya namanya Muhibin misalnya ya, kamu ayo wik-wik sama aku, nanti kamu saya selamatkan dari nyala api neraka gitu. Karena saya bisa memadamkan api neraka. Mungkin doktrinnya seperti itu.
Tapi pasti ada banyak iming-iming lah. Gak mungkin saudaraku, seorang wanita atau perempuan yang sudah punya suami, apalagi suaminya ini kategori ustadz lagi, bersedia untuk memilih oknum Habib tanpa ada iming-iming tertentu. Ya, kalau secara fisik saya kira bukan faktor dominan, walaupun mungkin bisa jadi itu terpengaruh. Mungkin karena oknum Habibnya hidungnya lebih mancung gitu ya, atau iiknya itu lebih gede gitu ya. Kan bisa jadi. Tetapi saya kira ada iming-iming yang lebih menjanjikan sehingga si seorang wanita yang sebenarnya sudah bersuami itu bersedia menyerahkan nasibnya, jiwa raganya demi oknum Habib dan memilih untuk hancurnya rumah tangganya sendiri. Saya kira kalau tanpa iming-iming yang relatif dalam tanda petik melebihi dirinya, saya kira nggak mungkin menyerahkan dirinya atau menyerahkan jiwa raganya kepada oknum Habib. Ya, bagaimana menurut pendapat Anda? Ya, ceritanya memang seperti itu ya. Dari Abu Jibril, terima kasih. Awas, awas, minggir, kasih jalan. Ada Habib mau mi'raj 70 kali. Ya, betul. Dari Bang Sulaiman Al-Fatih, setuju, bubarkan aja, RA bubarkan saja, soalnya sarang-sarang dajjal Ba'alawi. Bubarkan Robita Alawiyah, parasit dalam negara, katanya Garuda Sakti nih. Ya. Agus Mulato, pribumi berjiwa budak dan bodoh tertipu nasab palsu. Habib keturunan Yaman Yahudi. Ada lagi nih komentar. Saya teruskan ceritanya ya. Nanti kita baca-baca lagi komentar Anda, nanti saya baca dari komentar yang terbaru ya. Oleh karena itu jangan skip dulu, ikuti cerita ini sampai akhir. Ikuti video ini sampai akhir ya. Nanti akhir-akhir saya baca lah. Baik, artinya fake ya bahwa Ustadz Mangil ini baru saja bercerai dari istri ya. Perlu diketahui Mas Mangil adalah santri dari salah satu pondok pesantren di Purwokerto. Begitu juga istrinya juga, walaupun bukan mondok ya, tapi jamaah di pesantren yang sama. Oke, Mas Mangil mungkin perlu bisa diceritakan awal mulanya seperti apa sampai kemudian Mas Mangil bercerai dengan istrinya. Dan mungkin pertama kali bisa diceritakan istrinya Mas Mangil itu kenal Habib itu bagaimana awal mulanya sampai kemudian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awal mula ada kisruh dalam rumah tangga saya itu berawal dari istri saya itu suka mendatangi sholawat para Habib. Nah ini ya, dia suka mendatangi sholawat para Habib ya, majelisnya Habib itu. Dari Mbak Sriwidya atau Bang Sriwidya, nggak tahu ini cowok cewek. FPI HTI yang sudah dibubarkan pemerintah tapi masih saja ada pergerakannya. Mungkin karena masih berdiri RA. Jika Robita Alawiyah bubar dengan alasan-alasannya bisa jadi FPI HTI semakin lemah atau bubar. Ya, saya setuju ya kepada pemerintah, mudah-mudahan usulan warga ini bisa diperhatikan ya. Kemudian dari Cakra Buana, masihkah pribumi umumnya warga NU pada khususnya mau menghadiri jamaah atau sholawat-sholatan yang diprakarsai oleh oknum Habib ya yang jelas-jelas bermasalah? Sadarlah, jangan mudah ikut-ikutan, apalagi terkecoh ya. Masalahnya benar sekali Bang apa yang panjenengan sampaikan Bang Cakra Buana ya. Masalahnya kan para muhibin atau orang-orang yang menjadi budak spiritual itu kan mereka awam ya, kurang literasi, sehingga ditakut-takuti dengan neraka karena dia percaya bahwa Habib ini keturunan Rasulullah, ya mau aja nurut gitu. Makanya kita perlu edukasikan supaya masyarakat tahu bahwa haram meyakini Habib Alawi sebagai keturunan Rasulullah. Maka bantu ya video saya ini, bantu bagikan video ini seluas-luasnya supaya semakin luas, semakin banyak orang yang tidak percaya kepada Habib Alawi yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Karena yang selama ini menjadi pendorong, menjadi pengikat
menjadi penarik sehingga banyak warga Muslim khususnya Nahdiyin kultural yang awam itu mau mengikuti dan percaya kepada Habib. Itu gara-gara Habibnya ini, oknumnya ini kan sudah membranding atau di-branding menjadi keturunan Rasulullah, dan warga Muslim Nusantara ini kan begitu menghormati keturunan Rasulullah. Nah, ternyata yang dia hormati, yang dia cintai adalah bukan keturunan Rasulullah yang asli, tapi KW, palsu, hanya ngaku-ngaku tanpa bukti, seperti itu ya. Baik, kita lanjut ceritanya. Ceritanya panjang ini ya, saudaraku, sehingga mohon untuk sabar ya. Kemudian istri saya itu mempunyai nomor Habib tersebut, yang katanya ngaku Habib lah. Kemudian istri saya sering WA sama dia sampai larut malam. Lah, suatu saat ada WA yang saya baca, itu ada kata-kata yang kurang baik lah menurut saya. Karena itu kata-katanya itu mengganggu keharmonisan rumah tangga saya. Karena itulah saya berkata kepada istri saya, kok katanya ini ngakunya kan syekh ya. Kok WA-nya kata-katanya seperti inilah, saya nggak suka gitu loh. Apa itu, rayuan atau apa? Ya sistem kayak mesum gitulah. Oh, chat mesum berarti. Iya, chat mesum. Wow, chat mesum saudara. Wah, kalau sudah chat mesum, kita bisa mencurigai dan menduga-duga yang aneh-aneh, wes. Dari Bang Muhammad Johari, terima kasih. Alhamdulillah, Gus. Keluarga kami tidak ada yang datang ke sholawatan Balawi. Alhamdulillah, itu ikuti ya. Keluarga dari Bang Muhammad Johari itu. Ngapain kita tuh? Termasuk datang ke haul-haul Habib itu ngapain? Sekali lagi, sholawatan oknum Habib, haul-haul Habib tidak menjamin keselamatan Anda. Tidak bisa menjamin keselamatan di dunia dan di akhirat. Buktinya apa? Jelas. Ada banyak bukti yang salah satunya diungkapkan oleh saudara kita dari Cirebon tadi yang namanya ada oknum Habib ya mengganyang apem tetangganya. Padahal dia juga muhibinnya ya. Padahal dia adalah istri dari muhibinnya yang sangat setia kepada oknum Habib. Ya, jadi tidak jaminan kalian ikut sholawatnya Habib atau jamaahnya oknum Habib Anda selamat di dunia dan di akhirat, itu malah sengsara itu. Dunia dan di akhirat terbukti kan? Lalu kamu datang ke oknumnya Habib yang sedang haul atau dihauli, itu nggak ada jaminan juga. Buktinya apa? Ketika haul Gresik kemarin sudah saya ungkap di channel kita. Ada oknum Habib yang meninggal, namanya Habib Jafar, yang ada di mana waktu meninggalnya itu ya di tol ya, tol Seragen atau apa. Yang jelas dia meninggal. Padahal dia mau datang ke haulnya Habib di Gresik. Nah, haul Gresik itu. Kalau memang dia bisa menjamin keselamatannya, kan dia nggak akan kecelakaan, dia mati dia. Ya dia mati karena kecelakaan. Padahal dia berangkat juga sudah berdoa minta keselamatan. Tapi nyatanya juga mati, artinya nggak ada jaminan. Habib jamin dirinya sendiri aja nggak bisa, apalagi jamin jamaahnya, jamin muhibinnya. Goblok kalau mau muhibin ada percaya kepada oknum Habib itu. Ya kan? Nyatanya dia nggak bisa jamin dirinya sendiri. Ya, nah, jadi tolonglah pakai akal sehat ya. Terima kasih saudaraku. Dari Bang Amir Muslim, haram memanggil Arab jadi-jadian dengan panggilan Habib. Kiai NU juga harus bertanggung jawab atas terjadinya perbudakan spiritual pada Nahdiyin. Betul ya. Bang Ahmad Supriyanto, aku heran sama kemungkinan Mubin. Udah tahu Habib di Indonesia itu palsu, masih bela. Memang ada keturunan Nabi, suka apem tetangga, coba berpikir secara jernih. Ya itulah ya Bang ya. Padahal ini kejadiannya sudah pada saat polemik nasab sudah berlangsung loh, baru beberapa bulan lalu loh. Dan polemik nasab ini sudah berlangsung hampir 2 tahun, 1 tahun lebih. Nah inilah makanya kita terus suarakan. Yang sudah kita suarakan saja masih ada korban. Sudah kita suarakan tiap hari, tapi masih ada orang yang bisa dibodohin seperti itu, ya. Nah, ibu-ibu khususnya, kan memang jamaah mereka itu kan umumnya ibu-ibu. Coba Rizik Syihab itu. Rizik Syihab itu teriak-teriaknya ternyata juga di depan ibu-ibu. Hati-hati makanya ya, dijaga
pasangan kalian dijaga itu ya. Iya, dari Megire, benar sekali, semua manusia sama saja. Yang membedakan itu sifat dan kelakuannya. Nah benar, makanya nggak ada privilege bagi oknum Habib keturunan imigran Yaman itu, nggak ada pengecualian. Ya, mereka tuh sama dengan kita manusia biasa, nggak usah diagung-agungkan. Bagi siapa oknum dari semua kalangan, dari semua unsur, dari semua komponen masyarakat Nusantara yang taklid buta kepada oknum Habib, yang mengglorifikasi oknum Habib, yang mengagung-agungkan oknum Habib, yang mengkultuskan oknum Habib, itu bodoh, ya, bodoh itu. Ya harusnya nggak usahlah mengkultuskan mereka. Mereka nggak bisa membuktikan sebagai keturunan Nabi, klaim mereka nggak terbukti, kok kalian percaya? Apa dasar Anda mempercayai, coba? Ya, semua harus dipahami nih ya. Kemudian kepada saudara ini, dari komentar dari Mbak Sriwidya nih. Kalaupun diberi pemahaman pada jongos-jongos Mukibin, kalau di Pak Alawi Juriat KW ya, tapi kalau Kiai panutannya masih pro Pak Alawi jongos Kibin-Kibin, masih akan merasa di jalannya benar. Benar, nah. Makanya kita ingatkan ya kepada Qurtubi Jailani yang mengaku ulama itu, aduh, Anda itu menjerumuskan jamaah Anda, pengikut Anda ya. Ada tuh masih oknum-oknum itu seperti Buya Muhyiddin ya, yang ditantang debat gak berani, yang kemudian menganggap tesis Kemanuddin tesis iblis, itu juga gitu tuh, menjerumuskan pengikutnya untuk buta hati, taklid buta, mengkultuskan Pak Alawi ya, gara-garanya kiainya itu yang memberikan contoh yang buruk ya. Artinya siapapun oknum kiai yang mengaku ulama tapi dia mempercayai Pak Alawi tanpa bukti, itu bodoh itu menurut saya ya. Ya maaf saja, kan faktanya begitu ya. Ya kan. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini alhamdulillah, ini saya kayaknya kedatangan Muhibin ini ya. Ya, namanya, ya nama akunnya ini Al-Kaburi. Ya, namanya Al-Kaburi. Nggak usah saya baca lengkap, terlalu terhormat kalau dibaca lengkap nanti. Cukup belakangnya aja sudah. Ini sebagai bentuk penghormatan saya kepada seorang Mukibin. Jadi saya juga mencintai semuanya. Ini sebagai prinsip saya ya. Baik, saya perdengarkan dulu cerita bagaimana seorang ustadz ini beliau nih, Ustadz Ismail kalau tadi saya tidak salah, harus broken home. Rumah tangganya harus hancur karena ulah oknum Habib yang bermain itu dengan menggunakan majelis sholawatnya itu ya. Saya mulai marah-marah sama dia, tapi dianya itu tetap membela dia, bukan malah membela saya. Nah, dari situlah pertengkaran sering terjadi, tapi pada intinya dia berpihak pada si pelaku, bukan kepada suaminya gitu loh. Kepada oknum Habib itu. Iya. Dia memang pernah datang ke rumah saya. Dia memang pernah oknum Habibnya yang datang. Iya, bertemu dengan saya, dan dia juga bilang saya bin ini, tapi saya nggak menanggapi sih waktu itu. Itu sesudah atau sebelum rame-rame masalah polemik Nasab Habib? Sebelum. Belum. Ya udah mulai hangat-hangat lah. Oke. Nah, disitulah ketika dia mulai dengan alasan ingin mengajar istri saya lewat HP lah, ini itulah, tapi satu kali ketahuan dia WA dengan kata-kata seperti itu kan saya jadi aduh, ini kok kayak gini. Saya negur istri saya itu. Oke. Ternyata modus itu diulangi juga melalui perangkat teknologi yang namanya handphone. Tapi juga handphone lah yang membongkar kepalsuan oknum itu. Seperti misalnya yang terjadi di Pabuaran Wetan. Itu suami si ibu-ibu yang apemnya sudah dirudal oleh oknum Habib itu mengetahui kelakuan oknum Habib, mengetahui bahwa apem istrinya sudah diembat oleh oknum Habib, itu ya melalui handphone, melalui chattingan handphone. Ya, akhirnya
mengaku. Nah, ini bisa jadi dia tidak mengaku walaupun sebenarnya sudah terjadi itu invasi atau penjajahan apem. Mungkin sudah terjadi serangan-serangan rudal balistik atau rudal sekatnya itu menghujam di apem itu, bisa jadi. Tapi kan kayak gitu kan susah untuk dibuktikan. Lagi pula susah untuk dicari bekas-bekasnya, kecuali ya ahli forensik gitu. Ahli forensik pun dia butuh waktu. Iya kan? Aduh, parah sekali nih teman-teman. Ya, kita lanjutkan. Ini ceritanya panjang ya. Saya baca nanti aja lah. Yang jelas kalian terus ikuti candaan-candaan kita, cerita-cerita menarik ini ya. Sampai titik akhir video ini supaya Anda nanti berkesempatan untuk saya baca komentarnya. Saya baca komentar-komentar terbaru nanti ya. Kita lanjutkan aja lah dulu ceritanya. Nanti kalau ada waktu kita perlu komentari, kita komentari ya. Enggak, sebentar. Itu waktu datang ke rumahnya Mas Mangil, oknum yang katanya ngaku bin. Itu setelah atau sebelum ketahuan cat mesum tadi? Sebelum tertangkap tangan ya? Ya, kan istri saya memang pernah minta izin sama saya mau ngaji sama orang ini itu loh orang ini. Nah ya, oke, nanti saya jelasin dulu itu masalah izin-izin. Oh, dari Al-Kaburi nih, saya baca komentarnya ya. Apem pribumi pesek saja yang gampangan dirayu Habib katanya. Ini yang komentar saya duga Muhibin ya, bisa jadi saya salah. Kalau menurut saya, ya harusnya oknum Habib itu tidak usah merayu kalau memang dia itu sebagai seorang keturunan Nabi. Harusnya kan menjaga perilaku gitu loh. Jangan ketika ada batuk klimis dari para pribumi, jamaahnya anunya langsung gini ya, jangan. Lalu langsung cari sasaran, jangan. Harus bisa mengendalikan diri. Ya intinya adalah pengendalian diri. Jadi oknum Habib ini harusnya walaupun itunya ini ya harus ditahan. Jangan malah merayu gitu loh. Ya itu menunjukkan perilaku oknum Habib yang suka begitu, nggak bisa kendalikan diri, jauh dari keteladanan Rasulullah. Jelas dia berdasarkan kajian perilaku, oknum Habib ini jangan dipercaya sebagai keturunan Rasulullah. Ya, oleh karena itu lebih baik Anda kalau mau aman supaya terlepas dari bujuk rayu oknum Habib, nggak usah berhubungan sama mereka, nggak usah datang ke majelis oknum Habib. Kalau Anda takut kejadian seperti itu, nggak usah. Ya, dampingi terus istri Anda itu. Dampingi terus, karena diam-diam kayak gitu kan melakukannya kan juga nggak akan ramai, sembunyi-sembunyi. Astagfirullahaladzim. Jadi begitu kan. Nah, jadi saya bersaran kepada oknum Habib ya. Kalau Anda pemimpin majelis ilmu, majelis sholawat, majelis taklim atau apalah sebutannya menurut antum, tolonglah jaga nama baik dirimu, keluargamu ya, umat muslim, majelis sholawat, ya kan? Itu kan merusak itu, ya, merusak. Nah, kita lanjut. Kemudian di sini juga diceritakan, ya, bahwa sebenarnya si istri ini kalau sudah mau datang ke majelisnya Habib minta izin. Oh iya, itu kan doktrinnya Habib itu. Kalau ceramah, contoh misalnya ceramahnya Habib Thoha bin Yahya Pabuaran yang juga perenggut apem gitu kan. Nah, dia kan juga gitu kalau ceramah. Ibu-ibu kalau datang ke majelis taklim, majelis sholawat harus minta izin kepada suami. Tapi anehnya, ketika menyerahkan apemnya itu nggak minta izin. Dia mungkin didoktrin diem-diem ya. Jangan ngomong suamimu lah. Kan munafik itu. Oknum Habib kayak bejat sekali dia. Ketika dia si istri jamaahnya atau istri muhibinnya mau datang ke majelis sholawatnya atau majelis pengajiannya, didoktrin. Ya ini benar juga sih kalau masalah ini. Disuruh minta izin kepada suaminya. Tapi ketika apemnya diminta, bilangnya jangan bilang-bilang ke suaminya. Apa nggak kurang ajar itu? Ya, oke, kita lanjut saja dulu ceritanya. Saya nggak bisa nahan tertawa kalau mau soal begini nih, ya. Wah, kejadiannya lucu soalnya. Yang ngaku itu Habib itu ngaku. Ya sih nggak ngaku langsung.
Cuman dia minta izin ini ngaji sama orang ini lewat HP gitu loh. Oke lah kalau ngaji sih terserah, boleh. Tapi pada akhirnya kok dia WA dengan kata-kata yang kurang baik itu yang tadi saya sebutkan. Dari situlah mulai ada kekisruhan, keramaian dalam rumah tangga. Yang saya heran kenapa kok dia malah membela dia bukan membela saya gitu. Oke. Kalau menurut keterangan hadis yang saya pernah baca di dalam kitab kan, jika seorang suami tidak mempunyai rasa cemburu kepada istri ketika istri melakukan ini itu yang nggak benar, khususnya dalam pergaulan lah, itu kan namanya dayus. Dayus kan ya. Itu kan menurut Rasulullah orang yang nggak punya cemburu kepada istrinya kan namanya dayus, itu kan bisa dimasukkan ke neraka. Saya memakai patokan itu, tapi istri saya mungkin nggak paham atau gimana lah, ya dia tetap membela dia. Nah dari situlah mulai ada namanya perubahan dalam sikap, seperti dingin kepada saya, seperti keluar rumah tanpa izin saya, merawat rumah seperti menyapu, memasak, mencuci, merawat anak, itu sudah mulai ada perubahan yang Masya Allah lah. Seperti saya pulang kerja, anak saya kok belum dimandiin, belum dikasih makan, didulang lah, istilah Jawanya didulang. Saya nanya, kamu dari mana? Habis main ini dan sebagainya. Tapi itu sering dilakukan. Bahkan saya sering ketika dia ke rumah tetangganya sudah melewati waktunya, saya datang pulang udah sore ini dan itu. Nah itu yang kayak gitu berlangsung sekitar 3 minggu. Nah, kemudian saya dapat berita atau dapat berita lah, katanya istri kamu ingin ini. Di situ saya udah mulai nggak tenang. Akhirnya saya nanya sama istri saya, apa benar kamu ingin menceraikan saya gitu? Iya benar gitu. Alasannya apa? Saya ingin bebas gitu, kalau kata dia. Nggak ada yang ngatur-ngatur. Saya mau sholawatan kayak mau apa kayak nggak ada yang ngatur. Lalu saya bilang ke dia, apa nggak dipikir-pikir dulu? Nah, nanti anaknya gimana? Apa kamu nanti nggak menyesal? Dia bilang enggak gitu. Karena dia sudah nggak bisa diomongin sama saya kayak gitu yang baik-baik, ya saya terpaksa mengiyakan gitu loh. Karena nggak ada jalan damai sih. Berarti yang menggugat minta cerai duluan pihak istri ya? Pihak istri. Dan menurut saya menggugatnya kayak maksa gitu loh. Gitu loh. Nah, waktu sering komunikasi dengan istri itu, oknum yang katanya Habib itu sudah tahu statusnya istrinya Ustadz Mangil ya? Sudah. Tahu ya? Oke, berarti kan bisa kita katakan dia mengganggu rumah tangga orang. Jelas, itu jelas mengganggu. Ini kurang ajar ya, statusnya sudah tahu itu istri orang, digangguin. Itu kalau dalam budaya Jawa disebut dengan merusak pagar ayu. Itu nggak bisa ditolerir itu. Ya, kurang ajar itu. Ya, akhirnya si istri tidak lagi cinta kepada suaminya. Lebih cinta kepada oknum yang mengaku Habib itu. Luar biasa Habib itu ya. Hanya gara-gara mengaku keturunan Nabi, begitu mudahnya mempengaruhi orang lain, orang-orang bodoh, orang-orang dungu, didoktrin, dihipnotis ya, seolah-olah dihipnotis gitulah bahasanya itu. Akhirnya nurut saja, ya. Ini nggak bisa dibiarkan model begini nih, harus diingatkan ini. Kalau kasusnya misalkan pada saat itu dia memang tidak tahu bahwa istri Anda adalah sudah punya suami, mungkin beda ya. Tapi kan berarti sudah tahu persis bahwa sudah punya suami kan? Ya sudah tahu dia. Karena sudah pernah ke rumah juga ya? Sudah pernah. Belum saya tanyakan tadi, itu awal mula istri Ustadz Mangil bisa kenal dan tahu nomor HP-nya oknum yang katanya Habib ini dari mana awal mulanya? Jadi awal mulanya dia punya nomor HP itu kan dia sering ngikutin acara-acara sholawat. Kadang di Purbalingga, kadang di Banyumas.
kadang di sekitar lah, sekitar wilayah situlah. Iya, memang ya oknum-oknum yang membranding diri sebagai ulama, membranding diri sebagai ustadz, membranding diri sebagai keturunan Nabi yang seolah-olah mereka itu memiliki otoritas keagamaan, itu sering memposisikan diri sebagai seorang guru, ya, sehingga para muhibin itu sering konsultasi. Nah, dari konsultasi inilah kemudian dimanfaatkan oleh oknum yang mengaku sebagai oknum Habib ini, mengaku keturunan Nabi. Digunakan kesempatan untuk memasukkan pengaruh, menghipnotis supaya katakanlah pasiennya ini, nasabahnya ini, atau jamaahnya ini jatuh cinta. Dan ini terjadi. Dan ini tidak 1-2 orang oknum ya. Ada beberapa kali yang sudah kita ungkap terjadi. Makanya sebaiknya hati-hati dan waspadalah. Itu dia dapat nomor HP dari orang itu langsung itu loh. Kok bisa berhubungan? Biasanya kalau majelis selawatan itu kan banyak banget orang. Nah itu yang saya nggak tahu itu. Kok dia bisa punya nomor HP itu gimana itu? Ketika saya nanya dia bilangnya nggak bilang apa-apa, cuma diem gitu loh. Disitulah kecurigaan saya mulai, kok itu loh bisa ada nomor HP-nya dia. Ya banyak kemungkinan ya Bang, bisa jadi si Habib oknumnya ini mendatangi istri panjenengan lalu mengasih nomor HP, hubungi saya ya, nanti kamu bisa tanya-tanya konsultasi langsung loh. Siapa yang nggak suka kalau dia begitu percaya kepada Mbak Alawi atau oknum ini sebagai keturunan Nabi, dikasih nomor HP-nya, ya pasti suka lah. Dengan sukacita pasti menerima itu. Saya kira banyak metode atau dugaan kita banyak lah metode yang dilakukan sampai kemudian istri panjenengan itu punya nomor HP-nya oknum Habib itu ya. Itu yang membuat saya resah awal mulanya itu seperti itu. Oke, itu berarti oknum yang aku Habib itu memang biasa ikut selawatan atau memang memimpin majelis selawat itu? Kalau masalah ikut sih ya saya tahu sering ikut, tapi kalau memimpin majelis selawatannya saya kurang tahu, soalnya saya nggak pernah ikut selawatan sih. Agak males lah karena sudah siang, udah kerja capek gitu loh. Kadang kan pulangnya jam 1, jam setengah 1, itu yang membuat saya males itu gitu sih. Enggak Mak, mungkin profesi oknum Habib itu kan tadi kan dikatakan karena istri Ustadz Mangil sering ikutin selawatan. Apakah hanya sekedar ketemu sesama orang di majelis selawatan atau memang oknum Habib itu yang di panggung? Oknum Habib itu yang di panggung. Oh, di panggung. Iya. Oh, grup selawatan itu ya? Iya. Vokalisnya mungkin atau bukan? Lah itu saya kurang tahu itu. Oke. Kalau nggak salah dia sering ikut di selawatannya siapa itu Mawardi siapa itu namanya? Kemudian nih Ustadz Mangil, kan ketahuan ya saat mesum dengan istri Anda. Itu setelah ketahuan Ustadz Mangil nggak mencoba klarifikasi atau tanya atau nemuin ke oknum Habib itu? Enggak, saya enggak. Kenapa? Udah malas. Malas. Karena sudah terlanjur sakit hati lah. Sakit hati. Karena istri Anda suka nanggapin ya? Iya. Oke. Ngopi dulu Mas Mangil. Oke. Biar tidak tegang. Iya. Jadi memang dan ada hikmahnya. Hati-hatilah. Apalagi suaminya nggak pernah ikut di dalam majelis sholawat. Ustadz Mangil berapa tahun berjodoh atau beristri dengan istri? Kurang lebih 9 tahun. 9 tahun. Dia punya anak berapa? 2. Perempuan semua. Oh ya, yang paling kecil umur berapa tahun? 4 tahun. Yang satu lulus TK. Masya Allah. Sudah punya anak 2. Nah, berarti sekarang statusnya udah putus cerai ya? Sudah. Karena gugatan dari istri Anda itu? Iya betul. Anaknya ikut istri? Ikut istri, tapi kadang ya ikut saya karena dekat, masih dekat. Loh, Ustadz Mangil masih tinggal di rumah, kan udah cerai pindah berarti? Sekarang posisi saya ngontrak di rumah orang ya. Tapi tidak jauh dari rumah istri Anda? Ya, nggak terlalu jauh. Jadi kalau anak saya butuh saya, bisa datang ke saya dengan mudah gitu.
Oke. Itu saya dengar-dengar juga di Setemang itu kabarnya setelah cerai terus sang pelaku ini yang ganggu rumah tangganya Ustaz Mangil itu sekarang sering berkunjung ke mantan istri. Iya, itu kan saya kan kebetulan waktu baru bercerai. Itu kan saya sudah membuat majelis lah, kayak sebangsa TPQ lah. Yang nggak terlalu lebar sih, nggak terlalu gede ya, ukuran 4x5. Di Sumbang itu ya? Di Sumbang. Udah baru selesai lah, baru beberapa bulan saya memakai. Itu saya kan akhirnya bercerai. Lah, kemudian orang itu datang ke tempat istri saya, terus sering mengadakan acara kayak sholawatan, kayak pengajian gitu loh. Ya sampai sekarang masih itu orangnya, si pengerusuh itu, pengacau rumah tangga saya itu. Padahal majelis itu yang membuat Ustadz Mangil ya? Yang membuat saya mutlak, saya membuat saya. Dananya saya yang muter-muter keliling, tapi dia yang makai itu. Oke, berarti tidak hanya istri yang diambil alih? Iya. Majelisnya diambil alih. Iya. Wow, inilah enaknya mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Inilah bahayanya mengkapitalisasi nasab Rasulullah. Makanya kita terus suarakan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Sudah tiap hari kita suarakan. Sudah kita tiap hari mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan tesis ilmiah Kiai Haji Madudin Usman. Tapi masih saja ada korban. Apa enggak ngilu ini kita? Ya, ngeri-ngeri sedap gitu. Tetapi enggak apa-apa. Kita tidak akan berputus asa. Tapi kita yakin walaupun pelan-pelan, tapi pasti insya Allah dari hari ke hari, dari bulan ke tambah bulan, tahun tambah tahun, semakin banyak orang yang cerdas, tercerahkan, teredukasi, dan tidak lagi mengkultuskan oknum-oknum Habib Ba'alawi, tidak lagi fanatik buta, tidak lagi mengglorifikasi. Jadi Ba'alawi ini manusia biasa seperti kita. Dia bukan istimewa seperti yang kalian yakini, bukan. Kecuali dia merasa istimewa, merasa cucu Nabi, merasa keturunan Nabi. Itulah yang harus kita lawan. Doktrin yang menyesatkan dari Ba'alawi yang tidak betul itu ya. Oke. Tapi dengar-dengar dia kan sering ke situ. Itu sudah nikah dengan istri Anda. So gimana? Kan baru sebulan berarti putus cerai. Belum kalau nikah sih belum. Tapi kalau ke jenjang nikah ya mungkin bisa dikatakan mungkin itu. Tapi ya saya nggak mengatakan kalau dia menikah karena statusnya kan belum. Oknum Habib itu kenapa nggak cari yang masih lajang, yang masih perawan gitu, daripada harus mengganggu atau merusak pagar ayu, merusak rumah tangga orang gitu. Kan heran saya. Iya, kalau nikah kan harus nunggu ijah kan? Iya. Saya kan 3 bulan. 3 bulan. Padahal 10 hari. Padahal baru putus cerai 1 bulan kan? Sekitar 1,5 bulan. Tapi udah berani datang ke rumah istri Anda? Ke rumah istri saya. Ya nggak tahu motifnya apa, modusnya apa, tapi ya udah ngisi di situ gitu loh. Tapi mungkin di balik itu ya ada terselubung atau gimana, saya nggak tahu. Ya, ini bagus ini komentarnya ini dari Bang Kiasan. Masalah gak semua orang tertarik ya, masalahnya gak semua orang tertarik ya nonton polemik nasab Habib. Coba semua kiai-kiai kasih pemahaman buat para jamaahnya di majelis-majelis, insya Allah jauh lebih efektif ya. Sudah ada Bang, insya Allah sudah ada kiai-kiai yang mau berbicara di majelis, cuman memang tidak sedikit kiai yang masih menjadi mukhibin budak spiritual oknum Habib ya. Oleh karena itu ya sudahlah, kita terus berharap dan berdoa semoga kiai-kiai itu pada sadar lah ikut menyuarakan tentang hal ini, bukan malah menakut-nakuti masyarakat awam. Nanti kamu tidak dapat syafaat Rasulullah, nanti apa kamu nggak malu sama Rasul gitu. Ngapain Rasulullah apa rasis gitu? Enggak, Rasulullah itu adil ya, nggak usah khawatir ya, karena Rasulullah sendiri juga sudah viral itu bahwa hadisnya kan
Kalau saja Fatimah Zahra itu mencuri, maka Rasulullah sendiri yang akan memotong tangannya. Maka tidak ada privilege, tidak ada pengecualian. Apalagi si Kabib-Kabib yang sekarang ini kan jelas-jelas bukan ahlul bait. Ahlul bait saja, ahlul bait saja. Fatimah Zahra aja kalau yang memang bersalah ya dihukum sesuai kesalahannya. Mencuri dipotong tangannya katanya Rasulullah. Ya, apalagi Kabib-Kabib ini. Dia bukan ahlul bait, apalagi dia juga bukan keturunan Rasulullah, cucu Nabi gitu. Ya. Hanya orang-orang yang mau literasi nih yang paham. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ratu Bagus, terima kasih hadirnya. Ya. Dede Hidayat. Mengatasnamakan majelis sholawat apa mungkin astagfirullahaladzim dilukat-lukat kayak liwet. Astagfirullah. Ya Bang, terima kasih komentarnya lucu sekali Bang. Kita lanjut ceritanya ya. Yang jelas dia udah sering datang ke situ. Ngisi selawatan ya. Ngisi selawatan, pengajian. Yang itu saya herannya kayak gitu. Ya. Itu Mas Mangil, satu Mangil tinggal di sana itu memang awalnya rumahnya istri ya? Ya betul. Rumahnya istri. Itu tanahnya istri yang saya bangun. Oke, dibangun majelis taklim. Ya. Jamaahnya ibu-ibu apa anak-anak? Kalau masalah jamaah itu anak-anak ada, ibu-ibu muslimat ada, bapak-bapak ada. Kalau remaja pernah ada sekitar 50 tapi terus berkurang. Kualitas suara kurang bagus ya. Tapi yang saat itu istiqomah masih alhamdulillah. Sudah berapa lama pada itu membina Masjid Taklim itu Ustaz Mangil? Kalau dari mulai saya di situ sekitar 9 tahun ya. Berarti udah banyak dong jamaahnya, ratusan ya? Ya kalau digabung sih ada 100. Kurang lebih lah segitu. Itu yang saya sayangkan di situ. Ya Allah ya kalian. Ya saudara-saudaraku yang saya cintai saya bahkan ya. Satu lagi kan kasus beberapa waktu yang lalu saya pernah wawancara juga bikin vlog dengan orang dari Purwokerto Selatan. Kasusnya hampir mirip. Istrinya dibawa oleh Oknum Abu yang katanya mau diajak ziarah ya. Udah rasa upload kan, tapi di sana kemudian dinikahi gitu. Ini yang terbaru satu Mangil nih. Sudah membina Masjid Taklim, sudah dibangun, baru gedungnya baru jadi, istrinya diganggu sampai kemudian bercerai. Bahkan sekarang katanya Majelis Taklimnya sekarang yang isi adalah oknum yang rebut istri yang itu. Mengaco itu ya. Pengaco itu. Hai para anggota Majelis Taklim yang kalian misalnya mendengar video ini, tolong sadarlah. Kalian jangan mau dipimpin orang oknum Habib kayak gitu. Dia itu bukan keturunan Rasulullah yang seperti kamu yakini. Ya jangan-jangan nanti kamu nanti menjadi giliran berikutnya, sasaran berikutnya ya. Apamu nanti yang jadi sasaran berikutnya. Tolonglah. Kamu tetap aja ikut kepada Ustadz Ismail ini ya. Ini luar biasa dan ini bukan satu-satunya kasus yang saya temui. Setidaknya saya menemui lebih dari ya tadi satu Mangil. Kemudian yang beberapa waktu lalu yang di Purwokerto Selatan. Sebelum itu Mas Nasir. Nah kebetulan Mas Nasir itu yang sakit jatuh dari pohon kelapa itu. Ini temannya Ustaz Mangil ya? Betul. Satu pondok. Ah itu dia. Satu pondok yang sama, istrinya dari korban rayuan oknum yang mengatakan Habib. Kalau yang Mas Nasir itu yang jatuh dari pohon kelapa, orang Cilongok itu bahkan jelas-jelas pelakunya adalah oknum Habib. Oh, Mas Nasir sakit parah, tergeletak karena jatuh dari pohon kelapa, nggak bisa berjalan. Tidak lama kemudian istrinya diambil oleh Habib dengan dalih nikah siri. Walau alam biswab. Tapi faktanya setelah itu kemudian sampai hamil itu jandanya Mas Nasir itu karena diambil oleh sang Habib itu 4 bulan hamil ditinggal pergi sampai melahirkan yang ngurusi adalah pondok. Sang Habib itu nggak tahu kemana. Dan menurut Mas Nasir itu pasca itu juga ada yang menikah siri lagi bersama oknum itu. Ya. Jadi banyak sekali yang menggunakan nikah siri ya. Masya Allah, dia berdalih nikah siri, habis itu digituin, lalu punya anak ditinggal.
Kasihan itu Ustadz Nasir yang diceritakan nih. Ada lagi kasus kayak gitu. Kok bodoh sekali sih oknum-oknum yang mau jadi muhibin tuh. Kok bodoh sekali sih oknum-oknum yang percaya kepada Ba'alawi ini, oknum-oknum Ba'alawi ini ya. Sudahlah kalian itu nggak usah percaya seperti yang disampaikan oleh Kiai Maduddin. Sudah saatnya kalian tidak usah husnuzon. Kayak gini nih ceritanya akhirnya. Banyak saya yakin masih ada lagi nih yang nanti akan terungkap satu demi satu. Kamu malu aja ngungkapin. Para pelaku-pelaku ini pinter masih pinter menjaga rahasia. Ya coba nanti lama-lama akan kebongkar. Ada lagi. Kita tunggu aja ya. Dulu ketika Habib Toha bin Yahya itu viral, saya berpikir juga begitu. Pasti ada lagi muncul. Ternyata muncul lagi. Ada lagi. Kok nggak ada jerat-jeratnya nih Pak Alawi nih ya? Kurang ajar bener nih. Ngaku cucu Nabi hanya dikapitalisasi untuk kepentingan nafsumu saja. Nafsu, apa itu? Nasab palsu. Nah ini kan bukan satu dua kejadian, tapi banyak hal kejadian dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Ini kan luar biasa. Ini semakin menguatkan bahwa mereka sesungguhnya hanya mengaku-ngaku saja, mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal akhlaknya, perbuatannya jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu sendiri. Ya contohnya yang ini sekarang sedang dengan saya ini pelaku langsung, bukan jari-jari atau bukan pelaku, korban langsung dari kebrutalan akhlak orang yang mengaku katanya bin dari kalangan Habib itu. Naudzubillah min dzalik. Oke, Kang Mangil, terakhir Ya, mungkin dari pengalaman hidup rumah tangga Ustadz Mangil sendiri ini, apa yang ingin Ustadz Mangil sampaikan, satu buat mantan istri Anda, dan yang kedua buat sang Habib atau orang yang ngaku Habib itu yang ganggu istri Anda? ya pesan saya ya jangan terlalu dekat-dekat dengan Habib lah, karena ya kayak gitu kebanyakan merusak rumah tangga orang, termasuk saya ini. Dan saya juga berpesan kepada Habib-Habib yang dimanapun berada, tolonglah jangan suka mengganggu istri orang. Sudah tahu punya suami malah diganggu, itu yang benar-benar saya nggak suka gitu loh. Jadi saya berpesan kepada Habib-Habib dimanapun berada, jangan suka mengganggu istri orang gitu. Betul ya. Hai Beb, Kabib. Kalau kamu sebagai pemimpin majelis sholawat, pemimpin majelis ilmu, ngaku juriah Nabi, harusnya kamu bisa jaga nama baik. Harusnya itu malah menjadikan sebuah ikatan keluarga dari jamaahmu itu menjadi tambah baik, tambah sejahtera, tercukupi lahir batinnya. Bukan malah kamu rusak begitu, ya. Dasar kurang ajar loh. Ini nggak marah, ini mengingatkan biar agak gitu ya. Oke. Terus ini Kang Mangil, saya sudah menemui beberapa kasus. Biasanya wanita pribumi atau biasa mereka sebut akhwal ya, yang dinikah oleh oknum Habib, biasanya itu nggak lama ya. Iya. Bosan paling tinggal, biasanya sudah. Itu banyak sekali. Banyak. Nah seandainya nanti banyak sekali ya. Saya yakin sih ini juga nanti akan tinggal tunggu waktu. Kalian itu Ba'alawi, kamu hanya menjadikan warga pribumi jadi budakmu, menjadi pelampiasan nafsu bejat lo. Ya. Kamu itu kurang ajar loh. Perempuan dari Ba'alawi nggak boleh dinikahi orang pribumi. Ya, tapi ente seenaknya kepada wanita pribumi. Mantan istri Ustadz Mangil diperlakukan hal yang sama, nggak lama tunggu tinggal, kemudian minta rujuk kembali dengan Ustadz Mangil, kira-kira gimana tanggapan Ustadz Mangil? Kalau untuk menjawab di sini saya agak berat lah ya. Kalau saya mau bilang iya gimana, bilang enggak gimana, karena itu kan urusan hati. Jadi kalau dipublikasikan kan agak berat gitu loh. Jadi ya belum bisa menjawab. Boleh dijawab, boleh juga tidak, karena itu urusan pribadi ya. Iya.
Tapi ya bisa jadi Bang Mangil kalau masih cinta asalnya dengan ikhlas ya nggak apa-apa, rujuk lah. Tapi kalau misalnya sudah terlalu menurut apa untuk pembelajaran ya nggak apa-apa. Kan dunia ini nggak selebar daun kelor. Tapi ya soal hati memang sudahlah. Ada pepatah itu yang mengatakan apa itu, cinta deritanya tiada akhir. Cinta deritanya tiada akhir, luar biasa. Makanya nggak usah ya, kalau menurut saya ya, kalau saya pribadi ya susah itu untuk kembali ya, karena ibaratnya cermin yang sudah pecah itu sulit untuk dipulihkan seperti semula ya. Tapi ya terserah Tapi Bang, ada potensi begitu. terserah sampean Bang. Ada kemungkinan begitu. Karena yang sudah-sudah nggak. Ya contohnya teman Ustadz Mangil sendiri itu. Iya. Kang Nasir itu. Iya. Sakit parah, istrinya tiba-tiba diperistri oleh Habib. Hamil 4 bulan, ditinggal sampai melahirkan yang ngurusi. Iya. Saya melihat sendiri itu, Masya Allah. Kasihan sekali. Nah itu dia. Ya ini menjadi hikmah pelajaran bagi kita semuanya. Hikmahnya di mana Anda bisa mengambil sendirilah. Layakkah mereka zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Layakkah mereka disebut sebagai pewaris Nabi, pewaris akhlaknya, pewaris ilmunya? Menurut saya jauh dari layak. Menurut saya bahkan sudah kurang ajar, mengganggu istri orang. Padahal santri ada yang lagi sakit, tega-teganya melakukan itu semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran, gak usah lagi mau ditipu oleh rayuan-rayuannya. Ini khususnya bagi Luar biasa ini Bang Al-Kabur ini ya. Kenapa Habibah dilarang nikah sama pribumi? Alasannya karena rudalnya pribumi kecil. Ya belum tentu lah Bang. Sekarang kan ada Maerot. Pribumi itu hebat, itu ada Maerot Bang. Tapi kan bukan tergantung dari ukuran toh Bang. Nah, Bang ini gimana sih? para mbak-mbak ya, cewek-cewek apalagi yang sudah punya istri. Betul. Karena kadung cinta menjadi muhibbinnya mereka. Kemudian Anda melupakan suami Anda, melupakan orang tua Anda, itu adalah kesalahan yang fatal. Dan jangan lagi ada korban-korban berikutnya dari rayuan-rayuan keturunan imigran Yaman itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Ustaz Mangil. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gusmar atas kontribusi videonya yang menjadi bahan edukasi buat kita. Mudah-mudahan saudara-saudaraku bisa memahami makna di balik kejadian ini. Seberapa banyak hikmah yang akan sampean ambil, sampean petik, tergantung seberapa mau panjenengan untuk meresapi dan merenungi. Tapi yang pasti kami ingatkan sebagai kesimpulan dari video ini bahwa Ba'alawi, oknum-oknum ini yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, berdasarkan kajian perilaku, mereka tak layak untuk disebut sebagai keturunan Rasulullah. Ingat itu. Sudah sedemikian banyak contoh-contoh konkret dari kelakuan Ba'alawi. Kenapa muhibbin kalian masih kurang banyak bukti lagi? Ya, bukti mana lagi yang akan kalian pertanyakan? Bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah. Sering kita ulang, bahkan di setiap video kita ketika saya live, itu sering saya ulang-ulangi bahwa Ba'alawi itu berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah, itu tak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah berdasarkan kajian ilmu nasab secara filologi dan berdasarkan tes DNA. Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada sikap yang kurang berkenan. Saya disclaimer, video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, bukan untuk ujaran kebencian, tetapi semata-mata untuk edukasi dan mudah-mudahan memberikan rekreasi. Mudah-mudahan ada hikmah dan bisa menghibur kalian. Kita jaga persatuan, kita perjuangkan kesetaraan. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Mohon maaf, tidak semua komentar panjenengan bisa saya baca karena keterbatasan waktu. Terus lanjutkan diskusi di kolom komentar.
Saya berharap dan berdoa mudah-mudahan komentar Anda, opini Anda, pendapat Anda bisa menjadi lantaran para muhibbin yang tadinya menjadi budak bisa merdeka, yang tadinya menjadi muhibbin, menjadi budak spiritual bisa independen, bisa merdeka dan menentukan nasibnya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!